Amber Van Heck was sightseeing when she says her Google Maps app sent her down a road that didn't exist. Her car ran out of gas in the middle of the canyon's rough terrain. Unable to get cell service, she made a series of videos saying goodbye to her family just in case she didn't return. Hi, welcome to Artocles. Kalau dulu kita pernah bahas mengenai dua orang pemuda yang tersesat di gurun pasir, kehabisan makanan dan minuman, serta betapa sedih perjuangan mereka untuk bertahan hidup sampai akhirnya hal tragis menimpa mereka, bahkan sampai ke meja persidangan itu kasusnya. Kalau kamu belum nonton kisahnya, nanti bakal saya lampirkan linknya di deskripsi box di bawah. Kisahnya cukup menyedihkan dan bikin hati kita ngenes. Kali ini saya punya cerita yang kurang lebih sama. Kisah seorang wanita yang bernama Amber Van Heck yang berusia 24 tahun dan merupakan mahasiswa di Denton, Texas, Amerika, yang katanya juga terdampar di tengah panasnya siang hari di gurun pasir dan gelap serta mencekamnya malam hari sambil menunggu bantuan datang. Dan semua itu hanya karena Amber berharap pada aplikasi Google Maps sebagai navigator arah yang ternyata membawanya ke area antah berantah hingga 119 jam. Waduh. Sebelum kita lanjut, dukung channel ini dengan mencet tombol subscribe dan juga dinyalain notifikasinya supaya lain kali kalau misalnya saya upload tentang sesuatu yang seru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Lahir pada tahun 1993, dikatakan Amber Van Heck tumbuh dan besar bersama orang tua yang cukup disiplin. Amber sangat aktif dalam berbagai kegiatan di sekolah maupun kampusnya. Bahkan sejak SMP sampai SMA, dia masuk dalam grup inti pramuka. Dia mencintai berbagai kegiatan alam dan juga kegiatan sosial lainnya. Dia orang yang nggak takut melakukan banyak aktivitas walaupun harus sendirian. Wanita yang sangat pemberani tentunya. Dan hal ini juga ajaran dari sang ayah yang bernama Stephen Van Heck. Ayahnya ini seorang flagman, jadi misalnya ada perbaikan jalanan atau kecelakaan di jalan raya, biasanya sang ayah bertugas mengatur serta menertibkan lalu lintas yang ada. Sebuah pekerjaan yang mulia dan cukup membanggakan bagi Amber, putrinya. Kembali lagi ke Amber, seperti yang saya infokan tadi, dia ini suka berbagai kegiatan alam, pernah ikut kegiatan menyelam, dan paling sering adalah berpetualangan gua dan naik gunung. Biasanya dia cari di internet di mana aja ada kegiatan naik gunung. Maka Amber bakalan ikut daftar dan gabung dalam kegiatan itu, yang pada akhirnya dia akan bertemu dan berkenalan dengan orang-orang baru. Dan biasanya komunitas pecinta alam ya seperti itu ya. Mereka nggak peduli latar belakang maupun siapa yang bakal ikut gabung, karena memiliki hobi dan minat yang sama, mereka biasanya saling nyambung. Jadi ketemu di lokasi, saling kenalan dan saling melindungi serta membantu satu sama lain. Tidak ada, wah kamu anggota baru, harusnya ke sana aja. Nggak ada yang begitu. Mereka akan saling mengajarkan, membantu, dan hal ini yang disukai sama Amber. Makanya walaupun sering sendirian, dia selalu berani karena berkenalan dengan komunitas pendaki atau pecinta alam. Biasanya memang terjalin hubungan yang sangat baik lah. Amber pernah ikut petualangan alam di Taman Nasional Yosemite, Yellowstone, Redwoods, bahkan lembah Grand Canyon juga pernah satu kali. Dan kemudian katanya saling menjalin hubungan pertemanan, gabung di grup komunitas tersebut via website maupun di WA, yang intinya walaupun harus sendirian perginya, akhirnya di sana katanya bakal rame dan seru-seruan kalau misalnya udah ngumpul. Semua bermula di hari Sabtu 11 Maret 2017. Amber berangkat dari asrama kampusnya di Denton, Texas.
Dia memang berniat akan pergi sendirian ke Grand Canyon karena udah janjian juga sama anggota komunitas pendaki lainnya. Namun dikatakan dia mampir dulu satu malam di Carlsbad, New Mexico, Amerika untuk menemui beberapa temannya. Dia mikirnya sekalian aja reuni dengan beberapa teman karena memang jalannya searah. Keesokan harinya sekitar jam 4 subuh Minggu 12 Maret 2017, Amber mulai berangkat sendirian menuju ke Grand Canyon. Dia masih mengirim pesan katanya kepada ayahnya tentang perjalanannya tersebut dan dia membeli beberapa botol air mineral dan persediaan makanan. Amber memang tidak membeli banyak stok makanan karena dia sudah pernah ke Grand Canyon sebelumnya. Dia udah tahu jalannya dan biasanya nanti di lokasi kalau udah ketemu teman-teman lainnya bakal banyak makanan dan juga minuman. Amber dikatakan kemudian mengecek nih ke Google Maps dan mendapatkan satu jalan potong yang diarahkan sama Google Maps. Dulu dia pernah kan satu kali ke Grand Canyon, tapi jalannya terlalu muter dan juga jauh. Jadi Amber mikirnya dia bisa kali ya sampai lebih cepat dan lebih hemat bahan bakar kalau ngikutin Google Maps. Jadi dia memang tipe orang yang sangat hemat dan juga pemberani. Hingga akhirnya dikatakan Amber mengisi bahan bakar pun nggak penuh ke mobilnya karena ada jalan potong dan mikirnya mau irit lah. Perjalanan pun dimulai dan sepertinya Amber terus berpedoman sama Google Maps yang ada di tangannya. Sepertinya dia nggak sadar bahwa area yang dilewatinya adalah perbukitan, jurang, dan juga daerah dengan area jalanan yang tidak rata. Beda dengan area jalanan di perkotaan. Intinya, sepertinya jalan yang ditunjuk sama Google Maps itu nggak ada. Atau mungkin harus ngelewatin atau ngelompatin jurang. Karena memang Google Maps terkadang ngaco ya. Saya juga pernah punya pengalaman di Bandung diarahkan sama Google Maps-nya belok kiri. Padahal itu belok kiri adalah gang buntu yang lebarnya itu nggak lebih dari 1 meter. Padahal udah ambil navigasi untuk kendaraan mobil. Ya terkadang di jalanan perkotaan aja bisa salah, apalagi lembah dan gurun seperti yang Amber jalanin. Sampai kemudian katanya Amber mundur lagi dan handphonenya mulai kehilangan sinyal karena dia sepertinya terdampar di gurun Arizona. Tapi di bagian mananya dia nggak ngerti. Dia katanya coba ambil jalan sana-sini, tapi sepertinya hanya berputar-putar di situ aja. Sampai dia pun kehabisan bensin dan mobilnya udah nggak bisa kemana-mana lagi. Mau nelpon minta bantuan ke polisi pun katanya susah karena nggak dapet sinyal. Coba panggilan darurat tanpa sinyal pun gagal terus. Amber panik dan diam sesaat untuk menangis karena dia nggak tahu lagi mau berbuat apa. Hingga akhirnya Amber mengambil beberapa batuan, membentuk tulisan help atau tolong di tanah dengan harapan teman-temannya maupun ayahnya ngeh bahwa dia itu udah nggak ada kabar dan mulai mengirim helikopter mungkin untuk membantunya. Namun kelihatannya masih nihil. Sampai malam datang, Amber mengunci dirinya di dalam mobil yang gelap di tengah gurun. Dia sengaja memadamkan lampu mobil karena ketakutan ada hewan liar atau juga orang jahat yang melihat dan menyerangnya. Sementara dia hanya menangis dalam mobil. Sampai besok paginya juga masih sama. Tidak ada suara apapun. Tidak ada tanda-tanda kehidupan lainnya selain dirinya sendiri. Dia mencoba lari sana-sini, tapi tetap nggak dapat sinyal. Dikatakan beberapa kali dia mencoba mematikan handphonenya, lalu nyalahin lagi setelah 3 jam untuk berhemat baterai lah. Dia juga katanya merekam beberapa momen di dalam mobil sambil menangis dan juga ungkapan hatinya lah terhadap kedua orang tuanya karena sepertinya dia ada pikiran atau takut tidak bisa kembali pulang dalam keadaan hidup. Not here for 63 hours now. Amber minum satu hari paling banyak katanya 1 botol air mineral yang ukurannya 600 ml. Bahkan yang sedikit dia bawa itu makanan udah habis di hari pertama. Dan dimulai hari kedua dia katanya cuma makan coklat dan permen yang ada. Walaupun di siang hari katanya sangat panas, dia tahan-tahanin. Yang penting bisa kuat sampai bantuan datang. Walaupun terkadang dia juga menjadi sedikit halusinasi ya. Mungkin karena haus, ngantuk, capek dan lapar. Dia kira bantuan udah datang, ternyata cuma mimpi. Dia kira sudah di rumah, ternyata dia masih terjebak di tengah gurun. Dan malam hari yang dilakukan Amber hanya berdoa dan menangis dan berharap ini semua memang adalah sebuah mimpi. Almost exactly 100 hours out here now.
And all I can keep thinking is how much I want my daddy. Mom, I don't want to be alone anymore. Bahkan di hari keempat dikatakan Amber tiba-tiba mendengar suara truk yang lewat tidak jauh dari tempat mobilnya terparkir. Dia langsung keluar dari mobilnya, berlari tanpa alas kaki mengejar truk tersebut. Namun truk itu sudah cukup jauh meninggalkan dia dan sepertinya tidak mendengarkan teriakan Amber. Dia pun kembali ke mobilnya sampai hari kembali gelap dan dia sendirian menyendiri dalam mobilnya. But they didn't see me in their rear view. I'm okay. Sementara sang ayah Stephen Van Heek sudah melaporkan kepada kepolisian tentang hilangnya Amber selama 4 hari. Sang ayah sangat sedih dan mengira yang aneh-aneh udah terjadi sama putrinya. Bukan hanya ikut mencari Amber di lapangan, sang ayah juga ikut membantu membuat sebuah pengumuman di Facebook kepada semua kenalan dan juga temannya Amber untuk bisalah membantu menemukan keberadaan Amber. Namun sepertinya masih belum ada kabar apapun. Sampai akhirnya di hari kelima, Amber pun dikatakan melihat ada sebuah bukit yang cukup tinggi, namun jaraknya cukup jauh, bisa 15-16 km dari tempatnya parkir. Dia takut sebenarnya meninggalkan mobilnya jika nanti ada bantuan datang, tiba-tiba kan dia nggak ada. Namun kali ini dia nekat ke bukit tersebut, naik ke tempat yang lebih tinggi untuk mencari sinyal guna mencari bantuan. Dia pun berjalan sekuat tenaga sejauh 16 km dengan bersusah payah, sampai akhirnya tiba di bukit yang agak tinggi dan berhasil mendapatkan sinyal. Di tempat yang agak tinggi inilah akhirnya handphonenya Amber mendapatkan satu sinyal kecil. Dengan sedikit menangis dia berhasil nelpon 911 dan ngobrol dengan operator walaupun dengan suara telepon yang katanya agak terputus-putus. Dia mengatakan bahwa sudah 5 hari terdampar di gurun pasir antara Taman Havasu menuju ke Grand Canyon. Namun dia tidak tahu di mana titik tepatnya dia berada. Saat operator berbicara kepadanya, tiba-tiba teleponnya mati karena sinyalnya menghilang total. Amber sangat sedih dan sempat terduduk diam cukup lama di atas bukit karena berharap sinyal bakal muncul lagi. Namun sinyalnya udah nggak timbul-timbul lagi. Tapi ternyata sang operator 911 tadi sangat cekatan untuk mendapatkan titik terakhir sinyal Amber berada. Pusat 911 katanya langsung menghubungi Departemen Pusat Bantuan Alam di Arizona dan mengatakan titik di mana terakhir Amber memberikan sinyal. Kemudian katanya ada 2 orang dari tim helikopter medis Persatuan Departemen Penyelamatan Alam Arizona, yaitu Edgar Bissonette dan juga Jonah Nips, yang tanpa pikir panjang bergegas menuju titik yang diarahkan sama operator 911, di mana akhirnya mereka berdua ternyata berhasil membaca tulisan help di tanah yang dibuat sama Amber dan menemukan mobil Amber. Tapi si Ambernya nggak ada. Namun ternyata Amber sangat pintar. Dia meninggalkan tulisan, "Tolong berhenti, tolong saya. Kalau saya tidak ada, berarti saya sedang ke arah timur menuju bukit, mencari sinyal handphone. Tolonglah saya." And I look down and we see the must have been like 20-30 foot letters, word help, written out of rocks on the ground next to the car, and we're like, this has got to be it. Said, "I'm not here. I walked east along the road to find cell phone signal. If you're reading this sign, please help me." And Jonah said, "Let's go." We loaded up and continued down the road from there. Sampai akhirnya kedua penyelamat tersebut pun berhasil melihat Amber yang berlari menuruni bukit sambil teriak ke arah helikopter, dan setelah bertemu mereka dikatakan Amber menangis sambil memeluk mereka. Kedua penyelamat tersebut mengatakan Amber cukup pintar dan kelihatan cukup segar untuk orang yang terdampar 5 hari di tengah gurun pasir. Mereka mengatakan kelihatannya si Amber memang sudah punya pengetahuan untuk bertahan hidup di alam liar dan tahu juga cara mengatasi stok makanan dan minuman yang terbatas, hingga membuatnya berhasil ditemukan dalam keadaan hidup. Ternyata tim penyelamat tersebut juga membawa bahan bakar ya. Mereka pun katanya mengisi bahan bakar mobilnya Amber. Satu penyelamat membawa Amber dengan helikopter ke rumah sakit terdekat. Satu penyelamat lagi kembali dengan mengendarai mobilnya Amber sampai akhirnya Amber berhasil bertemu dengan keluarganya.
Dan hal ini katanya sempat menjadi keributan ya untuk beberapa pihak yang protes terhadap cara kerja maupun sistem di Google Maps. Namun kelihatannya tim Google Maps dan juga Google Earth hanya memberikan pernyataan bahwa Google Maps hanya membantu dalam hal navigasi. Selanjutnya, pemakai harus menggunakan akal sehat sendiri. Baiklah, bagaimana menurut kamu? Apa masih berharap besar sama Google Maps yang bisa katanya membantu dalam situasi dan juga area apapun? Atau tetap memegang teguh pada peribahasa malu bertanya sesat di jalan? Atau mendingan di rumah aja, nggak usah ngapa-ngapain, nggak usah kemana-mana, rebahan sambil ngemil nasi padang? Kamu komen di bawah. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa ya klik like dan juga tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir, atau udah sering mampir tapi belum berlangganan, jangan lupa diklik dulu tombol subscribe. Dan juga dinyalain notifikasinya supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga ya Instagram saya jika berkenan di Artocles S-nya 2. Dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Tetap berbuat baik dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih.